Pemirsa, kabar duka datang dari aktris Jennifer Koppen sebab suami tercinta Yita Dali-Wasing meninggal dunia. Kabar meninggalnya sang suami diketahui dari akun pribadi Jennifer Koppen dan ia tak membeberkan soal penyebab kematian Yita Dali. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah suami tercinta saya Yita Dali-Wasing pada hari Kamis jam 2:20 waktu Indonesia Tengah. Menurut sejumlah narasumber, kabar almarhum meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada saat pulang perjalanan pulang ke rumah di kawasan Seminyak, Bali. Usai beraktivitas bersama dengan teman-temannya, almarhum diketahui meninggalkan istri yang dinikahinya pada 10 Oktober 2023 dan seorang anak perempuan. Kami mohon bantu doakan semoga beliau diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sementara itu, warga Jonggol dihebohkan dengan penemuan pasangan suami istri atau pasutri lansia yang meninggal dunia di kamar rumahnya dalam kondisi sudah berbau. Pasangan yang diketahui bernama Hans Tomasoa berusia 83 tahun dan Rita Tomasoa berusia 73 tahun. Keduanya ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia pada hari Selasa tanpa anggota keluarga lain menemani. Ya pasti mengucapkan turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan. Ya mudah-mudahan jadi pembelajaran kita semua bahwa yang namanya orang tua itu tidak tergantikan. Jadi sesibuk apapun, insya Allah ya memang wajibnya kita tuh sebagai anak tetap harus monitor ya, karena kan namanya kalau orang udah seperti itu pasti banyak keterbatasan. Tapi apapun itu ya kita turut belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi seperti itu. Diketahui bahwa pasangan suami istri tersebut memang dalam keadaan sakit dan memang punya riwayat sakit. Identitas dari pasangan suami istri tersebut yaitu Bapak Hans Tomasoa, kelahiran Botain 5 Maret 1941, pekerjaan yaitu pensiunan. Untuk istrinya yaitu Ibu Rita Tomasoa, kelahiran Surabaya 25 Oktober 1951, pekerjaan pensiunan. Menurut sejumlah warga yang merasa prihatin atas kondisi pasutri lansia ini, salah satu tetangga mengaku mencium bau tak sedap dari dalam rumahnya. Setelah berkoordinasi dengan ketua RT dan petugas keamanan komplek, warga memutuskan mendobrak pintu. Setelah berhasil, warga terkejut sekaligus terenyuh menyaksikan kondisi pasutri lansia yang meninggal tanpa diketahui oleh sanak saudara. Warga juga yang melaporkan ke pihak kepolisian setempat sehingga jenazah keduanya segera dievakuasi hingga dikebumikan. Inilah tanda-tanda kita menuju hari akhir ya, kayak gitu. Bagaimana anak-anak yang nggak ingat orang tuanya, ya itu sekali lagi aku berpikir bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman. Udah mulai banyak seperti sekarang kayak gini deh. Kalau itu mah didiemin, banyak sekali ibu-ibu yang membunuh anaknya sendiri bahkan. Ibu kandung membunuh anaknya, membuang bayinya sekarang. Tanda-tanda zaman. Di sisi lain, kondisi kesehatan Rizky Bilar semakin membaik setelah 2 hari menjalani perawatan secara intensif di ruang instalasi gawat darurat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Melalui akun media sosial, suami Lesti Kejora itu mengaku lega karena kesehatannya sudah pulih, sehingga sudah mulai beraktivitas kembali. Sebelum jatuh sakit, Rizky disebut-sebut geram dengan warganet yang mengulik kisah KDRT-nya di masa lalu. Melalui akun video TikTok, Rizky Bilar sempat menjelaskan, akibat tekanan warganet ini, Rizky Bilar diduga terpuruk, kelelahan pikiran, hingga dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan. Benarkah demikian? Namun setelah Rizky Bilar merasa lebih sehat dari sebelumnya, ia menjelaskan penyebab dirinya jatuh sakit hingga tak mampu beraktivitas selama 2 hari. Rizky menyebutkan bahwa aktivitasnya yang terlalu padat merupakan muasal ayah satu anak itu mendadak lemas dan dilarikan ke rumah sakit.
Penyanyi Rosa kembali menjadi perbincangan publik usai mengungkapkan isi hatinya di hadapan Rizky Langit Ramadan putranya dan Denny Sumargo. Salah satu curahan hati Rosa disertai mata yang berkaca-kaca adalah soal mempersiapkan masa depan diri atau hari tuanya, terutama soal ekonomi mulai dari tabungan hingga asuransi, dengan alasan tak ingin menyusahkan orang lain, mulai dari anak, keluarga besar hingga karyawannya. Ya kan gue juga pasti bakal tua, bakal nggak ya semoga kita kan semoga sehat selalu pasti. Tapi gue juga nggak mau menyusahkan orang lain sih. Nggak menyusahkan orang lain ini siapa? Ini kan anak lo. Apalagi yang menyusahkan anakku sendiri gitu. Jadi gue udah mikir dari sekarang, oh gue berarti harus punya asuransi misalnya. Oh gue berarti harus mikirin berarti tabungan gue ini misalnya harus cukup untuk membiayai gue sama orang tua gue misalnya gitu, untuk ini gitu. Semua udah gue plot sendiri. Ya lu pikirin supaya tidak menyusahkan. Supaya tidak menyusahkan dan supaya kalau misalnya gue tiba-tiba nggak ada, mereka juga nggak akan susah gitu. Jadi ya maksudnya kayak gue udah mikirin gitu. Oh berarti kalau misalnya gitu orang tua gue harus setidaknya secara finansial, karena mereka udah nggak kerja, gue harus siapin ada di gue gitu, atau Mbak Reni gitu, atau bahkan kayak di rumah gitu kerja gue udah siapin semua ya. Karena mereka kan anak-anak sekolahnya juga dari gue, dan jadinya gue harus gue pikirin semuanya. Bukan hanya itu, Rosa juga mengungkapkan jika ia juga sudah menyiapkan surat wasiat yang isinya sering diperbaharui, disesuaikan dengan situasi dan kondisi agar benar-benar tidak menyusahkan jika kelak ibu satu anak itu tiada. Misalnya gue pikir gitu, gue harus bikin wasiat. Tapi belum bikin kan? Bikin, gue udah bikin gue selalu bikin, gue saurin ini dia perbaiki apa segala macam gue tambahin. Jadi jangan sampai gue nggak ada, kehidupan mereka juga jadi tergoncang gitu. Selain soal masa depan, Rosa juga disebut-sebut mengungkapkan rahasia perceraiannya dengan Yoyo pada 14 Juli 2009 silam. Rosa sempat menganggap perpisahannya dengan drummer Padi itu merupakan masa kelam dalam hidupnya. Namun dalam perjalanan hidup membesarkan putra tunggalnya, ia berusaha menjadikan perceraian menjadi hal yang terbaik dalam hidup sehingga ia dan Yoyo bisa sama-sama belajar dan menjalani sekaligus merawat putra mereka dengan baik. Lantas bagaimana tanggapan Rizky mendengar curahan hati ibundanya? Kalau nggak salah umur 2 tahun palingan ya? 2 tahun. 3 tahun. Ya. Pokoknya 2009 deh pokoknya. 2006, 7. Iya. 3 tahun. 3 tahun benar. Rizky ikut lu. Ikut gue. Terus waktu itu tuh pokoknya lagi nggak baik-baik aja lah. Yoyo juga lagi nggak baik-baik aja segala macam. Jadi dan semua orang tuh kayak pasti ngelihat gitu ya, ngelihat perpisahan gue apa segala macam. Jadi lagi tinggi exposure-nya juga. Lagi tinggi banget. Dan akhirnya gue sempat Rizky tinggal di Sumedang sebelum dia sekolah ya. Lu taruh sama ibu? Mama. Sama mama, karena kalau aku kan pergi-pergi terus juga ya kerja gitu, sementara dia kan masih umurnya masih balita. Jadi gue pikir kayak yang gue bisa gue percaya memang orang tua gitu kan. Jadi ya udah dititipin. Pemirsa, kejadian luar biasa terjadi di Dusun Salongge, Toraja, Sulawesi Selatan. Ratusan warga kompak bergotong royong mengangkat sebuah mobil yang jatuh ke jurang setelah mengalami kecelakaan tunggal. Ya, mendengar kecelakaan tersebut, warga Dusun Salongge langsung berbondong-bondong datang untuk membantu dalam waktu singkat. Lebih dari 100 warga berkumpul dan bersama-sama menarik mobil tersebut keluar dari jurang.
Ya, momen gotong royong itu membuktikan bahwa semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong masih hidup di masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan. Aksi heroik warga dusun Salongge ini pun segera menjadi viral di media sosial. Banyak netizen yang terharu dan memuji kekompakan warga dalam menghadapi situasi darurat. Jujur ya, sepertinya media harus lebih baik lagi memviralkan hal positif seperti ini dan sedikit mengurangi hal-hal yang bisa berdampak buruk terhadap psikologis dan perilaku manusia gitu kan. Nah kayak gini lebih baik diberitakan, sementara yang gitu-gitunya tetap diberitakan, tapi jangan sampai efeknya jadi efek atau damage sampai ngerusak orang jadi malah melakukan hal seperti itu kan. Jadi gua harap media lebih baik memberitakan hal positif seperti ini daripada hal-hal yang dianggap bisa memberikan men-trigger orang melakukan perbuatan gak baik. Ya makanya keren banget tadi pas lihat videonya juga kayak kerjaan kolektif untuk menyelamatkan banyak orang gitu kan, dan itu kayak ada koreografernya ya. Keren banget kayak ada koreografernya, kayak apa, kayak flash mob ya nggak sih? Terus keren banget itu, sumpah kok bisa ya kepikiran gitu loh. Salut maksudnya di zaman modern, zaman sekarang itu kan kita, apalagi Jakarta ya, itu tuh rata-rata orang udah masing-masing cuy. Ternyata orang kita dan di daerah Toraja itu bisa sekompak itu untuk membantu membangunkan mobil yang terguling. Itu salut sih, dan itu perlu menjadi contoh, dan ini perlu dilestarikan untuk kota-kota yang lain, terkhususnya Jakarta. Bahwa masyarakat sekitar tuh bantu, seneng banget deh bahwa ternyata masih ada ya di zaman sekarang orang yang peduli dengan sesama gitu. Karena nggak tahu ya, ini mungkin karena di daerah ya, kalau di kebetulan kan gue di daerah Jakarta gitu, ada kecelakaan segala itu orang entah apa dasarnya gitu, kadang lebih banyak yang nonton, lebih banyak yang segera ambil gadget untuk video. Sedih aja sih, tapi kalau ngeliat yang video tadi tuh apa di hati kayak nyes gitu. Di lain tempat, momen penuh kehangatan dan makna juga jadi sorotan di media sosial, di mana seorang office boy di sebuah perusahaan mendapatkan kejutan ulang tahun yang tak terlupakan dari bos dan seluruh karyawan lainnya. Momen yang sederhana namun menyentuh hati ini berhasil mencuri perhatian netizen dan menjadi viral di berbagai platform media sosial. Dari video terlihat seluruh karyawan bersepakat untuk berkumpul. Salah satu karyawan juga membawa kue ulang tahun untuk sang office boy. Saat keluar ruangan, ekspresi terkejut sekaligus bahagia terpancar dari wajah office boy itu. Para karyawan juga kompak menyanyikan lagu Happy Birthday. Momen haru ini berhasil terekam kamera salah satu karyawan dan diunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, video tersebut dibanjiri ribuan likes, komentar, dan dibagikan oleh banyak pengguna. Banyak netizen yang ikut terharu dan mengungkapkan rasa bahagianya melihat kehangatan dan kebersamaan yang tercipta dalam momen tersebut, di mana biasanya kita kerap kali lupa bahwa kebaikan kecil bisa sangat berarti bagi orang lain. Alhamdulillah banget, ini namanya rezeki gitu ya. Karena tidak setiap orang bisa merasakan dan bisa mendapatkan kesempatan seperti Mas Obe ini. Sebenarnya bukan dari sisi Mas OB-nya ya, tapi dari karyawan-karyawan di kantor itu yang mengapresiasi, menghargai, dan menganggap suatu jabatan itu bukan menjadi penghalang untuk kita bergaul, untuk kita berteman, dan sudah seperti keluarga ya. Jadi agak sedih juga ngelihatnya meneteskan air mata loh si Mas OB-nya. Mungkin di luar ekspektasi dia, sederhanaan itu kadang lebih berarti daripada kemewahan gitu. Itu apa ya, mencerminkan suasana kantor yang sehat dan benar-benar homey, kekeluargaan antara OB, manajer, dan staf-staf lainnya. Itu tuh benar-benar
satu kesatuan. Itu keren dan saya salut, dan itu mudah-mudahan menularkan oleh orang-orang lain bahwasannya suasana kantor harusnya memang bahagia, bukannya orang pulang kantor jadi stres ataupun tertekan dan terbebani. Keren. Sementara itu, anak kedua pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ryan Zamalik Ahmad, belum lama ini berkunjung ke rumah sahabatnya Ukasha, anak dari Saskia Sungkar dan Irwansyah. Kedatangan bocah yang karib disapa Aja tersebut langsung disambut gembira oleh Ukasha. Rumah siapa? Ukasha. Mau ngapain ya? Lu ikutin dulu. Ya. Ada siapa nih? Ukasha tuh. Yo. Salim dong. Salim dulu Abang Salim. Kembali. Ingat dong saya. Enggak boleh. Bukan salah Salim. Oh, kalau ada kakak Hawa. Hawa. Ih, jangan Abang Adam. Ya, meskipun di awal Aja masih terlihat malu-malu, namun lama-lama Aja berbaur dan bermain dengan Ukasha dan kedua sepupu Ukasha, yakni Adam dan Hawa. Tak hanya itu, Aja juga bertemu dengan Mama Saskia dan Papa Irwan. Bersama Mama Saskia, Aja pun diajak bermain bersama kelinci peliharaan Ukasha. Itu mau pegang Juga nggak berani. Aduh, juga nggak berani. Apa? Sini. Bisa ini. Nanti makan ya kelinci. Makasih aja. Selamat. Tak hanya Aja yang gembira, Ukasha pun juga terlihat sangat bahagia dengan kedatangan bestinya tersebut. Segala hal lucu dan ceria dilakukan bersama, bahkan Aja sampai lupa waktu pulang. Namun, waktu akhirnya memisahkan Aja dan Ukasha. Sebelum pamit pulang, Aja dan Ukasha sempat berpelukan. Momen manis tersebut sontak diabadikan Irwansyah. Awas kena ini, ke sana loncatnya. Loncatnya ke sana loncatnya. Jangan ke situ, ntar kena itu. Luncur. Kami jaga berpulang. Abang pulang. Emang udah disuruh pulang aja? Oke. Nanti Ukasha main ke rumah aja ya. Pulang dulu Abang. Besok ketemu ya. Peluk. Lagi. Sekali dulu. Buatin pelukan sama Ukasha lucu banget. Kayak lagi kan. Pelukan deh. Pelukan dulu lagi. Ukasha. Peluk aja dulu aja mau peluk. Peluknya gimana peluknya tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, saya dari Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila mohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya framing video Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah cuplikan permohonan maaf pengasuh pesantren Unik Nusantara Pancasila Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani atau yang kerap disapa Mama Gufron.
didampingi para pengurus pengasuh pesantren di Semarang ini meminta maaf atas kegaduhan dari beredarnya video berisi ungkapan kontroversialnya selama ini. Selain itu, pengurus pesantren juga menepis kabar ajaran sesat yang diajarkan ke para santri. Mereka mengklaim jika lembaganya mengajarkan para santri dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jelas, Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila saya ajarkan dengan ajaran yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, dan mencintai Pancasila NKRI harga mati. Memberi motivasi kepada para santri dan jamaah agar bersungguh-sungguh dalam belajar agama dan mempunyai jiwa yang agamis dan nasionalis. Demi menjaga kemurnian kitab kuning serta merawat marwah nilai Pancasila serta kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Namun di balik permintaan maaf itu, warganet justru fokus pada ucapan salam yang diucapkan Mama Gufron dengan banyak kalimat salam. Dari salam seorang muslim, salam budaya, hingga salam NKRI. Dalam catatan kami, ada sekitar 9 jenis salam yang diucapkan salam Mama Gufron, hingga membuat warganet justru menjadikan cara pengungkapan salam borongan Mama Gufron sebagai candaan di kolom komentar. Ya, nama Mama Gufron selama 3 bulan terakhir viral setelah ia mengaku memiliki garis keturunan dengan ulama besar asal Banten, yakni Syekh Nawawi. Sosoknya makin kontroversial setelah ia mengklaim sudah mengarang kitab sekitar 500 kitab dengan bahasa Suryani. Namun warganet belum menemukan satu kitab pun karangan Mama Gufron yang beredar. Sosok Mama Gufron makin kontroversial dan pernyataannya membuat warganet tergelitik setelah mengaku bisa berbicara dengan binatang jenis semut, hingga bisa memerintah malaikat dan bisa melakukan sambungan video call dengan malaikat. Alih-alih serius merespon celotehan pria berambut gondrong ini di jagat maya, ada banyak bertebaran berupa video parodi atau satir tentang Mama Gufron. Ya, kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makariyama Gufron, alkihi innaka ya ma'adar ya firman Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Makanya tadi malam saya jam 2 habis sholat khusus saya berdialog dengan seluruh malaikat. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Makanya ditanya kata semut teh, ini bahasa semutnya. Lakum inna pa inna kata inna kapa inna takal sebahlul, anta bahlun anta jahlun. Makanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asakali inna kali wa makali Mama Gufron. Bisa ngobrol sama semut, bisa ngomong sama malaikat maut, bahkan video call. Ya banyak hal-hal yang nyeleneh dalam tanda kutip, atau jangan-jangan betul-betul nyeleneh sehingga meresahkan banyak masyarakat, terutama kaum muslim. Setelah Mama Gufron meminta maaf, kabarnya pihak Majelis Ulama Indonesia akan tetap melanjutkan kasus dugaan aliran sesat yang diajarkan Mama Gufron. Apalagi pihak MUI mengklaim sudah melakukan penelitian atas beberapa pernyataan Kiai nyentrik ini. Lantas bagaimana publik figur dan pemuka agama merespon permintaan maaf Mama Gufron ini? Dari pusat mendorong supaya ini ada penyelesaian, karena ini kan sangat menyesatkan masyarakat. Nah, kalau tidak ditangani oleh teman-teman ya di daerah, tentu ini akan terus mempengaruhi dunia medsos dan akan memberi pengaruh yang negatif terhadap perkembangan pemahaman keagamaan. Dan saya melihat bahwa ini main-main saja Saudara Gufron ini ya, main-main untuk mencoba membuat keresah. Bahwa yang terbaik sikap kita sebagai muslim adalah menunggu arahan, kemudian juga menunggu keputusan bahkan bimbingan dari Majelis Ulama Indonesia. Sementara Mama Gufron berusaha menutup kontroversi dengan cara meminta maaf. Di tempat berbeda, kemarin Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat akhirnya resmi memutuskan status perceraian antara penggugat Wina Natalia dan tergugat Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim melalui aplikasi milik Pengadilan Agama Cibinong. Dari keterangan Humas Pengadilan diketahui jika gugatan Wina telah dikabulkan Majelis Hakim sehingga keduanya resmi bercerai. Mengabulkan gugatan penggugat.
Kemudian menjatuhkan talak 1 bayin syukur tergugat Erdian kepada penggugat Wina Natalia. Jadi artinya perceraian yang dimintakan oleh Wina dikabulkan oleh majelis hakim. Selain mengabulkan gugatan cerai Wina, majelis hakim juga memberi hak asuh anak sepenuhnya kepada Wina. Apalagi dalam proses mediasi, Anji juga sudah sepakat untuk hak asuh anak. Sementara terkait nafkah, Anji dibebankan memberi nafkah 80 juta per bulan untuk anak. Sementara untuk nafkah Ida, selama 3 bulan ke depan, Anji harus memberi nafkah Ida sebesar 210 juta dan biaya mut'ah sebesar 300 juta rupiah. 2 orang anaknya ditetapkan di bawah pengasuhan penggugat, dalam hal ini berarti Wina, ibunya ya. Tentang biaya anak ya, dibayarkan menjadi kewajiban tergugat selaku ayah. Kemudian juga hak penggugat sebagai istri yang diceraikan berupa nafkah selama iddah. Kemudian mut'ah itu anak-anak ya, sudah ditetapkan menjadi kewajiban tergugat Anji untuk dibayarkan kepada penggugat Wina. Kabar perceraian antara Anji dan Wina sendiri sempat diwarnai isu orang ketiga setelah muncul pengakuan dari rapper Sexy God Reynaldo Martin. Martin meradang karena istrinya Juliet Angela pergi ke luar negeri bersama Anji tanpa sepengetahuannya. Namun baik Anji maupun Juliet menepis rumor dugaan cinta terlarang. Meski sama-sama menepis, kubu Sexy God akan meminta pembuktian di pengadilan agama dari Juliet setelah gugatan cerainya diproses pengadilan agama. Tapi sebagai orang tua kita sih tetap berusaha untuk tetap baik ke anak-anak, tetap kompak lah buat anak-anak. Ya, gini sih sebenarnya kita tuh tidak mau membicarakan terlalu detail. Iya, kalau misalnya kita berpisah pasti ada pertengkaran, ada perdebatan, ada nangis-nangisan juga. Cuma memang kami sudah melewati itu. Ada unfollow blog juga. Kolaborasi kalian sudah sampai mana? Tapi tidak pernah ada jawaban secara langsung dari yang terkait kepada saya. Penampilan tentu saja menjadi salah satu hal yang paling penting bagi sederet selebriti tanah air yang bekerja di industri hiburan tanah air. Bahkan tak sedikit yang rela merogoh kocek dalam-dalam untuk mengubah penampilan. Salah satunya adalah dengan transplantasi rambut atau tanam rambut demi menunjang penampilan mereka. Mereka adalah Atta Halilintar, Anang Hermansyah, Kevin Aprilio, Vincent Rompis, dan yang teranyar adalah Dedi Mahendra Desta alias Desta yang mencoba memperbaiki rambutnya dengan cara transplantasi. Tak hanya rambut, Desta juga melakukan transplantasi pada area jambang. Di tengah maraknya para pesohor yang melakukan tanam rambut, bahkan ada yang rela keluar negeri. Ternyata hal tersebut menuai kontroversi. Bahkan penampilan Desta kala pertama kali usai melakukan transplantasi rambut dan jenggot mendapat nyinyiran dari warganet. Lantas seperti apa tanggapan Tompi yang merupakan orang yang mengubah penampilan Desta? Udah tua dia, ya udah mulai ada tanda-tanda penuaan. Jadi ya sebenarnya itu prosedur standar normal yang biasa kita kerjain di Beautiful Hair Transplant ya. Jadi kita tanam rambut buat area depan dia itu udah mulai botak nih area sini nih. Sama area dia pengen ada jambangnya, jadi jambangnya dia kan memang area sini memang nggak ada bulu sama sekali, kumis dia ada tipis, jambang jenggot juga kayak cuma daerah sini ada sedikit. Nah ini kosong nih, jadi kemarin kita tambahin mulai dari jambang ke bawah, terus kumisnya nggak jenggotnya juga kita tambahin sedikit, semuanya sampai ke area atas kepala. Hampir 6 jam ya kemarin. Lama nanam jambang jenggot itu lebih lama daripada nanam rambut biasa, karena kalau ini kan keras nih permukaannya lebih gampang, kalau ini kan dia lebih bergerak-gerak gitu ya, posisinya lebih sulit, nanamnya juga lebih susah. Jika dilansir dari beberapa artikel medis, prosedur transplantasi rambut dilakukan untuk mengembalikan rambut pada area kulit kepala yang mengalami penipisan hingga mengalami kebotakan. Besar harapan dengan melakukan langkah tersebut, rambut yang sulit tumbuh atau tipis bakal kembali menebal. Tentu saja orang yang melakukannya adalah ahli bedah plastik bersertifikasi dan berpengalaman. Betul, rambutnya dia sendiri, nggak bisa pakai rambut orang lain. Jadi kalau hair transplant tuh harus pakai rambut sendiri. Kalau pakai rambut orang lain namanya wig dong.
Karena kita ada dokter bius in-house, kita ada dokter anestesi di sini, ya. Tanam rambut itu sakit pada saat disuntik sebenarnya. Karena nyuntiknya banyak kan lumayan sakit tuh, ya. Jadi pada saat disuntik doang kita kasih sedasi sedikit. Jadi dokter biusnya kasih sedasi ringan pada saat disuntik supaya nggak nyeri. Setelah itu udah gitu biasa aja. Udah nggak ada rasa, tebel aja rasanya. Makanya di kita tuh nggak sakit sama sekali gitu. Nah kalau kita di sini kita punya metode supaya bisa bikin tanpa nyeri sama sekali. Penuaan hingga bergesernya struktur rambut menjadi alasan selebriti untuk melakukan transplantasi rambut. Bahkan Atta dan juga ayah mertuanya Anang harus rela terbang ke Turki untuk melakukan transplantasi rambut. Jika Anang karena faktor usia hingga bentuk kelukan rambutnya masuk ke dalam bahkan cenderung botak. Lain halnya dengan Atta yang malu dengan kondisi rambutnya yang terlalu ke dalam hingga ia kerap menggunakan bandana untuk menutupi semua itu. Karena memang Bang Atta tuh jidatnya kan lebar, makanya Bang Atta tuh pakai headband. Nah sekarang setelah ditanam di depan sini, jadi abang juga merasa jadi lebih pede. Tapi ini sekarang ini kondisinya kepala aku masih bengkak. Si bengkaknya itu bengkaknya lumayan parah ini guys, agak gendut. Dan aku harus pakai topi juga guys supaya rambut yang belakang ini nggak ke depan. Iya karena emang nggak boleh nih rambut ini nggak boleh ke depan sebenarnya. Cuman kalau banget tadi itu aku mau kuncir kan guys. Cuman pas dikuncir tuh masih ini pendek, jadi nggak bisa. Terus sininya dia tuh makin mundur, terus mundurnya tuh nggak semuanya, kayak sininya doang sampai ke belakang. Nah, jadi katanya efek penuaan dini. Nah dia pengen karena ada teman juga Kevin di Jakarta yang ngerjain. Jadi Mas Anang kepengen ngerjain karena ini aman karena dari rambut kita sendiri, bukan kayak operasi yang aneh-aneh ya. Ini dari rambut kita sendiri. Ternyata hasilnya tak sia-sia. Proses transplantasi rambut Anang dan Atta berhasil. Anang tampak terlihat lebih muda beberapa tahun lantaran rambutnya kembali lebat di bagian sisi atas kanan dan kiri. Sementara Atta sudah tak lagi mengenakan bandana. Dan yang sempat menghebohkan adalah putra dari musisi kenamaan ADMS dan Memes, Kevin Aprilio, yang melakukan transplantasi full dari atas kepala hingga kumis dan janggutnya. Sama seperti Atta dan Anang, Kevin melakukan peremajaan rambutnya di Turki. Alih-alih ingin mengubah penampilan dengan melakukan transplantasi rambut dan jenggot, justru Kevin menuai komentar negatif dari warganet. Bahkan semua yang dilakukan Kevin dinilai sebuah bentuk orang yang tak bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan. Sekarang sudah 8 bulanan. Jadi ini resultnya, so you can see the beard udah tumbuh banget ya, dan natural banget, bener-bener dia udah kayak orang nggak transplant ya teman-teman ya. Jadi saya puas banget hasilnya. Terus kalau di jidat juga teman-teman lihat, nih udah sampai segini ya. Tadinya kan benar-benar di sini nggak ada tuh. Memang dia nggak akan setebal yang di belakang-belakang, tapi at least kalau begini nggak kelihatan. Meski mendapat nyinyiran dari warganet tak lantas membuat Kevin kesal. Justru saat itu Kevin mengaku bahagia bisa mengubah penampilannya yang semakin dewasa. Tentu saja semua yang dilakukan butuh kocek yang tak sedikit. Saat itu di hadapan Deddy Corbuzier, Kevin mengungkap jika ia harus merogoh kocek $3.000 Amerika atau setara dengan 48,4 juta rupiah saat itu. Yang di Turki ini uniknya dia lagi promosi sih ke orang Indonesia juga. Jadi nggak begitu, menurut gua nggak begitu mahal. Jadi itu sekitar paling murahnya tuh $2.000, paling mahalnya $3.000, dan itu udah include hotel. Jadi, include hotel? Nama tempatnya Now Hair Time, jadi dia udah include. Tentu saja mengubah penampilan terutama transplantasi rambut ada resiko efek samping yang dihadapi. Munculnya luka atau koreng di area rambut yang mendapatkan transplantasi. Kulit kepala kencang, pegal dan bengkak selama beberapa hari. Lantas seperti apa para pemuka agama melihat maraknya para selebriti tanah air yang melakukan transplantasi rambut? Mengutip dari ungkapan Ustadz Abdul Somad yang dilansir dari laman berita online, jika transplantasi rambut itu boleh-boleh saja, lantaran itu bukan bagian dari mengubah ciptaan Tuhan, tapi masuk dalam kategori pengobatan dan mengembalikan ke bentuk asal. Prinsipnya dalam agama kita, tubuh ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita sebagai Muslim, sebagai hamba Allah, menjaga, merawat. Yang tidak dibolehkan itu adalah merubah ciptaan Allah. Sekarang kita lihat case-nya ini,
Pertama, transplantasi rambut atau tanam rambut, karena memang dalam keadaan yang sudah semakin tidak tumbuh rambut atau membotak ya. Nah, tujuannya kan ini lebih kepada kenyamanan, kemudian juga estetik, keindahan. Ini tidak merubah karena memang rambut yang diambil pun dari satu anggota tubuh yang sama. Sementara status perceraian Anji dan Wina sudah putus, Aditya Zoni masih harus menunggu keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sebab Selasa 16 Juli lalu baru sebatas pembacaan hasil mediasi. Pada sidang selanjutnya yang akan digelar pada 23 Juli mendatang secara e-litigation, Majelis Hakim akan memberi hak jawab atas gugatan istri Aditya, Yasmin O. Lantas, jawaban apa yang tengah disiapkan Aditya untuk gugatan Yasmin? Persidangan berikutnya Selasa tanggal 23 Juli, tetapi itu akan dilaksanakan secara litigasi. Jadi bagian Aditya menjawab gugatan dari istrinya. Ya, problem utamanya hak asuh anak. Cuman memang ada alasan-alasan tersendiri yang bisa menjadi alasan kuat kita untuk memenangkan hak asuh tersebut. Nah, ada kemungkinan kita untuk gugat balik. Ya sambil nunggu lah. Ya sah saja, tergugat mempunyai hak hukum juga kalau ingin mengambil hak asuh anak. Itu tahap jawaban. Nanti setelah jawaban ada replik, ada duplik ya. Nanti ada pembuktian, ada musyawarah majelis, sama kurang lebih seperti perkara-perkara yang lain. Ikut ya, itu litigasi itu ikut ya. Sementara Yasmin masih harus menunggu jawaban atas gugatan cerainya dari Aditya. Sarwenda yang digugat cerai suaminya Ruben Onsu memilih absen sejak sidang perdana dihelat Selasa 9 Juli 2024 lalu. Keputusan untuk absen dari sidang karena pihak Sarwenda sepenuhnya menerima gugatan yang dilayangkan Ruben ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Isi gugatan itu tidak ada satupun yang kami bantah. Artinya, kalau tidak ada bantahan dari kami sepakat tim pengacara, kami rasa kami tidak perlu hadir. Ya, biasanya jika para pihak menolak hadir, itu artinya keduanya sama-sama ingin mempercepat proses perceraian sehingga bisa lebih cepat mendapatkan status hukum daripada berselisih di pengadilan. Terlebih baik Sarwenda maupun Ruben sama-sama tengah sibuk bekerja mengumpulkan pundi-pundi uang. Kehadiran penggugat wajib, ya. Kalau penggugat tidak hadir, dia akan gugur gugatannya. Supaya tidak membuang waktu juga, ya tidak berlama-lama, menurut saya ya kami tidak perlu hadir. Bahwa isi gugatannya kalau nggak salah hanya perceraian. Ya jadi ya mungkin ya hanya perceraian. Ya, pada waktunya kita akan sampaikan semua biar terang benderang ya, biar semuanya jadi lebih jelas, tidak ada spekulasi-spekulasi apapun. Belakangan di tengah gugatan cerainya belum sepenuhnya rampung diketuk majelis hakim, Ruben diketahui tengah berada di negeri Ginseng, Korea Selatan. Yang menarik, Ruben berada di Korea dalam lawatan kerja bersama wanita yang belum lama ini berstatus single parent, yakni Inara Rusli. Inara bahkan membagikan momen saat dirinya bersama Ruben di Korea Selatan. Mulai dari foto jalan bareng dengan latar jalanan Korea, hingga pose-pose ketika mereka serius mengikuti agenda kampanye bersama wali kota Songnam. Dari unggahannya, Inara tampak tertawa bahagia mengenakan setelan outfit atasan dengan warna pink dengan tangan menjinjing tas warna serupa. Sementara Ruben yang mengenakan setelan jas warna biru muda tampak bahagia mengumbar tawanya sambil sama-sama berjalan melihat marka jalan.
Ya, foto-foto itu menunjukkan adanya kedekatan, tapi yang jelas belum bisa dipastikan apakah kedekatan ini melebihi hubungan kerja atau tidak. Yang jelas, Inara juga belakangan mengaku tengah fokus bekerja untuk menopang kehidupan keluarganya pasca bercerai dari Virgon Tambunan dan tak ingin buru-buru mencari pasangan. Hai semuanya. Halo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Baks tali 3 uang dengan Inara Sarwenda yang telah resmi digugat Ruben juga mengaku tengah fokus bekerja. Ya, yang baru saja membangun istana mewahnya masih membutuhkan banyak biaya untuk melengkapi kebutuhan rumah mewah yang ditaksir seharga puluhan miliar itu. Tapi yang membuat Sarwenda mendadak meneteskan air mata ketika ia bercerita ihwal perjuangan beratnya agar selalu membuat anak-anaknya bahagia dan bangga pada orang tuanya. Lantas mungkinkah tangisan Sarwenda sebentuk kegundahannya jelang berstatus single parent? Fokusnya cuma satu, kerja, dan uang. Bisa bahagiain apa ini nyok Tania semua. Karena kita sendiri juga harus dan jadi kita harus percaya kalau misalnya semua ujian ini yang dikasih sama Tuhan, ujian yang dikasih Tuhan bisa nantinya dilewatin. Yang jelas aku akan memberikan dukungan apapun yang terbaik buat keluarga dan sebagai paman fokusnya kepada ponakan-ponakan sih. Sementara Sarwenda harus siap menjadi tulang punggung keluarga dan anak-anaknya setelah jalinan cintanya terancam berakhir atas ketukan palu majelis hakim. Di tempat berbeda, getar-getar cinta justru tengah berdenyut kencang antara presenter Jirayut Avisan dan selebgram Halda Rianta. Degup jantungnya makin terpacu setelah presenter kondang Raffi Ahmad menantang nyali Jirayut. Jika siap menikahi adik selebgram Arafah Rianti ini, ia siap mendanai pesta pernikahan dengan menyumbang biaya pesta sebesar 500 juta rupiah. Gue nikah beneran, gue sumbang 500 juta beneran. Tenang, sponsor kita banyak. Ada Ayah Dewi, ada Arafi, Vidi ya, Kak Vidi. Ya nanti pokoknya ya itu mah masih ya cuma namanya juga angan-angan ya, masih keinginan, tapi ya belum tahu juga kedepannya seperti apa. Yang penting doa yang terbaik aja. Sontak tawaran Raffi yang menggiurkan ini pun membuat getar jantung Jirayut makin berdebar kencang pada Halda. Lantas benarkah Jirayut makin tertantang untuk membangun kedekatan dengan Halda? Oh, kalau Halda sih ya itu, maksudnya kita ya seperti aku bilang ya, anaknya itu satu sefrekuensi. Ya, sefrekuensi ya itu deh. Pokoknya satu semirip lah gitu dengan happy-nya, pembawaannya dan juga cara dia menghibur orang tuh kayak sama gitu. Jadi makanya tidak beda jauh gitu dengan dia. Makanya aku langsung kayak nyambung ya ngomong sama anak ini gitu. Tapi dia baik dan dia kayaknya gue ya, karena dia kan orangnya ceria, laki-laki kayak memberikan positif vibes. Oh my god. Orang kayak kalau di sekeliling dia tuh jadi orang tuh ikut lagi. Ya, saat ditemui di sebuah acara di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin, Jirayut mengaku makin nyaman saat bersama Halda. Namun ia belum bisa memastikan untuk segera memaklumatkan cinta dengan adik Dara Arafah ini. Nikah ya? Ya nggak tahu ya ke depannya ya Bu ya. Jadi sekarang kan masih muda juga, 23, pokoknya masih banyak hal-hal yang aku ingin disampaikan gitu. Jadi ya berkonsep satu persatu gitu. Kalau untuk kewarganegaraan sih masih belum kepikiran sampai ke sana sih. Yang penting sekarang aku ngalir aja kerja ya, happy aja dulu, belum kepikiran ke sono.
Sementara Jirayut belum mau buru-buru menikah. Dara Arafah agaknya mulai ketar-ketir menghadapi tawaran Raffi Ahmad. Ia ketar-ketir bukan soal ogah memberi restu, tapi bingung harus nyumbang berapa untuk pernikahan adiknya nanti. Jika Raffi saja rela merogoh kocek 500 juta, sementara sebagai kakak, jelas ia harus lebih besar. Lantas benarkah Dara Arafah masih punya waktu untuk mengumpulkan uang agar sumbangan untuk pernikahan adiknya lebih besar dari Raffi? Ya, lebih ke kayak yang pastinya kita harus memahami satu sama lain dulu ya. Dia juga maksudnya mamaku tuh maksudnya udah tahu kenal gitu, dan juga ya pokoknya saling memahami aja dulu sih. Ya pokoknya ya kita ngalir aja karena dia juga masih muda juga dan aku juga masih muda gitu. Jadi ya ngalir aja.